Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 praktikum Komstat RC akan menjelaskan ulang mengenai praktikum yang kami laksanakan minggu lalu dengan judul modul algoritma pemrograman iteratif. Yang pertama itu ada runtunan, di mana langkah-langkah untuk membuat runtunan itu pertama mulai, kedua memasukkan nilai panjang dan nilai lebar, yang ketiga menghitung luas, kemudian yang terakhir menampilkan luas persegi panjang. Nah, kodenya bisa dilihat di bawahnya, yaitu kita buat nilai P sama dengan 3, kemudian L sama dengan 5. Kemudian kita buat rumus luasnya itu P dikali L, kemudian akan menampilkan luas yaitu nilainya 15. Kemudian ada pemilihan atau percabangan. Nah, untuk yang satu kasus, langkah-langkahnya itu pertama kita mulai, kedua kita input bilangannya. Jika N-nya lebih kecil dari 20, maka outputnya bilangan lebih kecil dari 20. Kemudian diakhiri. Untuk kodenya kita buat nilai bilangan itu sama dengan 25. Kemudian kita buat percabangannya, if bilangan lebih kecil dari 20, yang di print itu bilangan kurang dari 20. Selain itu akan di print false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feryadi. Oke, untuk selanjutnya itu adalah ketika ada percabangan dua kasus gitu. Nah, jadi untuk kasus pertama ketika tidak memenuhi, dia akan lanjut ke percabangan selanjutnya. Seperti di sini sebagai contoh itu ada algoritma. Pertama ada mulai, kemudian memasukkan input usia. Pertama akan dicek apakah usia itu kurang dari sama dengan 12 atau tidak. Jika dia kurang dari sama dengan 12, maka outputnya akan langsung anak-anak gitu. Nah, ketika usianya tidak memenuhi atau lebih dari 12, maka akan lanjut ke percabangan kedua. Di mana di percabangan kedua ini ada if lagi atau else begitu di sini. Di sini ditulis jika usianya berada di rentang 13 dan 17 gitu, maka outputnya akan remaja. Nah, dalam R-nya di sini bisa kita tulis sintaksnya sebagai berikut. Usia kita masukkan integer angka 13, kemudian kita menggunakan sintaks if itu di mana dengan kondisi usia kurang dari sama dengan 12, maka akan ngeprint string anak-anak gitu. Else atau kecuali selain itu, maka ngeprint remaja. Nah, kemudian untuk kasus selanjutnya itu tiga kasus dijelaskan oleh teman saya gitu. Oke, untuk yang 3 kasus kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Cuman bedanya di sini ada 3 kondisi. Jadi langkah-langkahnya dapat dilihat. Jadi pertama kita mulai, lalu kita input dengan memasukkan nilai angka yang akan kita coba. Lalu di sini evaluasinya terdapat 3 kondisi di mana jika nilai lebih kecil dari 50, maka termasuk dalam kategori rendah. Jika nilainya di antara rentang 50 sampai 80, maka dia dikategorikan sebagai sedang, dan jika di atas 80 atau lebih besar dari 80, maka dia dikategorikan sebagai tinggi. Kemudian dia akan mengeluarkan output, yaitu kategorinya, dan selesai. Dapat kita lihat dari kode R-nya. Di sini kita inputkan angka nilai yang ingin kita cari kategorinya itu adalah nilai 75. Lalu kita masuk ke kondisi percabangan if-nya, di mana if yang pertama jika nilainya lebih kecil dari 50, sehingga dia akan menghasilkan kategori rendah. Lalu jika ia bukan termasuk dengan kondisi yang pertama, maka ia akan tes dengan kondisi yang kedua, yaitu if else-nya ketika dia nilainya di antara 50 hingga 80, sehingga dia akan masuk ke kategori sedang. Dan jika dia tidak masuk ke dua kategori ini, dia akan diuji lagi di kategori yang selanjutnya, yaitu kondisi else, di mana saat nilainya lebih besar dari 80 dan dia termasuk dalam kategori tinggi. Di mana saat kita merun output ini dengan perintah print, jadi kategori dari nilai 75 tersebut adalah sedang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu perulangan. Di dalam perulangan ini kita terdapat dua, yaitu for dan while. Di sini digunakan perulangan for jika kita mengetahui berapa kali perulangan tersebut dilakukan. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah perulangan untuk mencetak angka terbesar. Kita mulai dulu dengan pertama kita memulai,
Selanjutnya kita akan membaca data XI. Misal kita XI di sini mempunyai bilangan 15, 18, 10, 8, dan 20. Kemudian kita inisiasi I dengan sama dengan 1 dan J sama dengan I plus 1. Dan I sama dengan I plus 1. Kemudian di sini kita ada melakukan percabangan di mana jika XI kurang dari X1, kita akan lanjutkan ke langkah 6. Selainnya, pertukarkan nilai X1 dengan XI. Lanjut, kita jika nilai I kurang dari N, maka dilanjutkan ke langkah 4. Selainnya, kita akan mengeprint X1-nya. Kemudian selesai. Di sini terdapat sintaksnya, yaitu kita akan memasukkan X, di mana X berisi nilai dari 15, 18, 10, 8, dan 20. Dan di sini ada nilai N. N itu length atau panjang bilangan, banyak bilangan dari si X tersebut. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan for, di mana I dalam rentang 2 sampai dengan N. Lalu ada percabangan, jika XI lebih besar dari X1, maka nilai A sama dengan X1. Kemudian kita akan inisiasi X1 sebagai SI. Kemudian kita akan mengeprint XI sama dengan A. Selanjutnya kita akan mencetak nilai dari A tersebut, yaitu 20, nilai terbesarnya. Kemudian kita lanjut ke perulangan while. Di sini dilakukan perulangan while jika jumlah perulangan tidak diketahui dan mungkin kita tidak akan pernah tahu berapa jumlahnya. Di sini kita akan melakukan mulai, kemudian kita akan inisiasi variabel, di sini X sama dengan 1, S sama dengan 2, C sama dengan X. Di sini akan mengupdate nilai X menggunakan rumus X sama dengan 5X kuadrat dikurang 12,5 dibagi 10X. Dengan menghitung selisih E sama dengan absolut X kurang C. Lalu di sini akan ada percabangan, di mana nilai E kurang dari 10 pangkat min 5, ulangi langkah kedua. Jika tidak, berhenti, dan ke-6 selesai. Selanjutnya, di sini ada sintaks R-nya. Di sini ada inisiasi variabel, di mana nilai X sama dengan 1 dan nilai E sama dengan 2. Kemudian kita tahu toleransinya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian kita akan melakukan perulangan while, di mana while E lebih dari toleransi. Lalu kita akan menyimpan nilai X yang lama ke nilai C-nya. Kemudian kita akan mengupdate nilai X tersebut, di mana nilai X sama dengan X dikurang 5 kali X kuadrat dikurang 1,25 dibagi 10X. Dan di sini kita akan menghitung selisih E-nya, di mana E sama dengan absolut X min C. Lalu kita akan menampilkan hasil akhirnya, di mana nilai X sama dengan 0,5 dan nilai E sama dengan 2,32 pangkat 10 min 8. Nah, di sini, di mana E lebih dari toleransi, perulangan akan terus berjalan selama selisih E lebih besar dari toleransi. Ini berarti algoritma akan terus memperbarui X hingga perubahan antar iterasi cukup kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengurutan atau sorting data, di mana langkah algoritmanya kita mulai, lalu kita baca dari data dari XI-nya, yaitu di sini terdapat 15, 18, 10, 8, dan 20, di mana di sini kasusnya kita ingin mengurutkan dari yang terkecil dan hingga terbesar. Lalu kita inisialisasikan N-nya sama dengan 5, I sama dengan 1, J sama dengan I plus 1, kemudian jika XI lebih kecil dari XJ, lanjutkan ke langkah 7. Jika kondisinya selain itu, maka terjadi pertukaran nilai antara XJ dan XI. Kemudian di langkah 7 ada J sama dengan J plus 1. Jika J lebih kecil sama dengan N, maka lanjutkan ke langkah 6 atau kita kembali lagi. Kemudian jika kondisinya selain itu, maka I sama dengan I plus 1 dan J sama dengan I plus 1. Jika I lebih kecil sama dengan N, lanjutkan ke langkah 6. Selainnya, print X, I, di mana I itu adalah indeksnya. Jadi I-nya 1, 2, 3 hingga panjang N-nya. Kemudian langkah ke-10, baca data XI, kemudian selesai. Langsung dapat kita lihat pada sintaksnya. Di sini sintaks error-nya itu udah ada XI
yang dimana itu adalah vektor data berisi angka 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu kita juga sudah menginisialisasikan N, di mana N itu adalah jumlah elemen dari vektor X yang dihitung menggunakan length X-nya ini. Lalu di sini kita menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for ini digunakan untuk memilih setiap elemen dari vektor X dimulai dari indeks 1 hingga indeks ke N-1. Lalu ada perulangan while juga, di mana ini digunakan untuk membandingkan elemen yang dipilih dengan elemen-elemen selanjutnya. Nah, lalu di sini ada proses pertukaran. Jika elemen pada indeks I, XI lebih besar dari elemen di indeks J dalam XJ, maka dilakukan pertukaran nilai di antara keduanya. Di sini juga ada variabel temp itu digunakan untuk menyimpan nilai sementara selama proses pertukaran. Dan kemudian kita dapat menampilkan hasilnya di sini. Jika sudah di-run semua, hasilnya itu adalah nilai X yang sudah dalam urutan menaik. Selanjutnya, kode latihan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk latihan pada nomor 1, itu langkah-langkahnya pertama kita mulai, kemudian input untuk memasukkan nilai angkanya, kemudian ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Jika nilainya kurang dari 50, maka dikategorikan sebagai tidak lulus. Jika nilainya berada dalam rentang 50 sampai 80, dikategorikan sebagai ikut ujian ulang, dan jika nilainya di atas 80 dikategorikan sebagai lulus. Selain itu, nilai tidak valid. Untuk sintaksnya, pertama kita inisiasikan nilainya itu sama dengan 70. Kemudian untuk kondisi pertama, jika nilai lebih kecil dari 50, maka akan masuk kategori tidak lulus. Untuk kondisi kedua, jika nilai di antara 50 sampai 69, maka akan masuk dalam kategori tidak perlu ujian ulang. Kemudian untuk kondisi ketiga, yaitu kategori nilai selain di atas itu akan dikategorikan sebagai lulus, sehingga nilai 70 akan dikategorikan ke dalam lulus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk nomor 2 itu diminta untuk mencari ada vektor terus diurutkan gitu dari besar ke kecil. Nah, di sini kita melakukan pembuatan algoritmanya dulu, langkah-langkahnya. Di sini kita bisa mulai, kemudian membaca data X yang itu ada 3, 9, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, dan 5 gitu. Dengan N-nya itu sekitar panjangnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data gitu. Panjangnya ada 9. Nah, dari kemudian kita menginisiasi I sebagai 1, kemudian menginisiasi J yaitu 1 I plus 1 gitu. Nah, dari sana kita bisa melanjutkan perulangan ketika XI-nya itu dari mulai 1 sampai ke N-1 yaitu 8 gitu. Nah, dari sana kita bisa melakukan iterasi di mana J-nya itu melakukan iterasi selanjutnya itu menggunakan while di mana J-nya itu harus kurang dari N gitu. Nah, dari sana kita bisa memulai perulangan jika XI-nya itu lebih dari XJ, maka ketika dibandingkan keduanya, maka akan dilakukan dicek yang mana yang lebih kecil gitu. XJ, ketika XI-nya kurang lebih dari XJ, maka XI akan ditukar sebagai indeks selanjutnya dari XJ gitu. Di situ ada penukaran pada kode R-nya itu. Di situ ada sintak penukaran, temperatur dimasukkan sebagai XI, kemudian
XI tadi ditimpa menjadi XY gitu. Nah, XY yang terakhir ditukar juga menjadi temperatur. Nah, dari sana kita memasukkan increment, penaikan jumlah iterasi J plus 1. Dilanjut ke iterasi selanjutnya. Sampai perulangan ke N gitu. Yang mana N tadi adalah eh, 9 gitu ya. Nah, di sini ternyata didapat eh, pengurutan datanya, output itu ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9 gitu, sesuai dengan eh, yang tadi. Nah, di sini secara sederhananya, jadi 3 dibandingkan dengan 1, ketika tiganya ternyata lebih besar dari 1, itu akan ditukar. Satunya ke ke indeks 1 dan tiganya ke indeks 2-nya tadi. Dan begitu juga selanjutnya sampai indeks terakhir gitu, menggunakan perulangan nested list gitu, nested loop gitu. Mungkin itu saja dari penjelasan kami untuk praktikum Komstat pertemuan kali ini. Maaf apabila ada salah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.